Lulusan mikrobiologi bisa jadi apa? Hai guys, ketemu lagi dengan aku, Kelvina Gemilang. Sekarang aku sedang menjalani semester 8 di jurusan Mikrobiologi Institut Teknologi Bandung. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, mikrobiologi itu apa sih? Bahkan aku saat SMA juga aku tidak begitu ngerti dengan namanya mikrobiologi, karena pada saat SMA kan kita adanya pelajaran biologi ya, yang mungkin ada yang masuk sedikit gitu mikrobiologi itu tentang yang kayak parasit, bakteri dan sebagainya, tapi kayak belum dibahas secara detail pada saat SMA. Nah, jadi menurutku tuh emang kurang ya edukasi mengenai mikrobiologi ini pada saat SMA, padahal lulusannya itu bisa wow banget loh guys. Nah, jadi hari ini aku bakal membahas tentang mikrobiologi dan lulusan mikrobiologi itu bisa jadi apa sih? Menurut KBBI, mikrobiologi adalah ilmu mengenai seluk-beluk mikrob seperti bakteri, virus, protozoa, dan sebagainya secara umum, baik yang bersifat parasit maupun yang penting bagi industri, pertanian, kesehatan, dan juga sebagainya. Nah, yang bisa aku tambahkan di sini adalah mikrobiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Jadi, untuk melihatnya itu kita harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Nah, yang bisa di-highlight dari pernyataan KBBI ini adalah mikroba itu tidak hanya merugikan guys, tapi juga ada yang menguntungkan. Nah, bahkan mikroba itu juga ada loh di seluruh tubuh kita yang disebut mikrobioma manusia. Nah, jadi mikrobioma manusia adalah agregat dari mikrobiota atau yang kita sebut juga dengan komunitas mikroba yang ada di jaringan manusia dan juga biofluida bersama dengan situs anatomi yang sesuai dengan tempat tinggal mereka. Nah, misalnya nih guys, ada di kulit kita, di kelenjar susu, di saluran gastrointestinal seperti misalnya usus, dan juga di air liur. Bahkan jumlah sel kita itu 1:1 loh sama bakteri, belum lagi kalau ditambah virus, fungi, parasit dan sebagainya yang ada di tubuh kita. Diperkirakan juga mikrobiota yang ada di tubuh kita itu memiliki berat 1 kilo loh guys. Nah, selain itu mikrobioma itu juga unik, di setiap orang tuh bisa berbeda-beda guys, atau yang biasanya disebut dengan fingerprint. Selain jumlahnya yang cukup banyak di tubuh kita juga nggak bisa hidup tanpa mikrobioma. Memangnya apa sih fungsi dari mikrobioma? Mikrobioma ini memiliki peran dalam kesehatan manusia dan juga penyakit. Dalam kesehatan manusia, misalnya dalam mencerna makanan, regulasi inflamasi, dan juga produksi vitamin. Sebenarnya hubungan antara mikrobioma dengan sistem kekebalan tubuh kita itu konstan gitu loh guys. Tapi ketika mikrobioma itu tidak seimbang, maka dapat terjadi penyakit. Misalnya seperti diabetes, autoimun, dan gangguan pencernaan kronis. Dengan pengetahuan adanya mikrobioma ini, aku atau lulusan mikrobiologi lainnya itu bisa berpikir nih, gimana sih cara kita memanfaatkan mikrobioma yang ada di tubuh manusia untuk kepentingan yang lebih baik. Nah, dengan pengetahuan mikrobioma ini bisa banget loh membangun startup yang berbasis bioteknologi. Bahkan contohnya itu udah banyak banget yang berbasis bioteknologi mengenai mikrobioma ini loh guys. Nah, sekarang aku bakal kasih 3 contoh startup yang aktivitasnya itu berhubungan dengan mikrobioma. Fastbio merupakan startup bioteknologi yang berbasis di California dan aktivitasnya itu adalah menambang mikrobioma dari pasien-pasien untuk menemukan biomarker dan juga terapi baru untuk mengobati kanker dan penyakit autoimun. Nah, awal startup ini itu berasal dari pengetahuan bahwa mikrobiota serta zat kimia yang dikeluarkan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia, terutama sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, jadi prinsip utamanya adalah startup ini itu mau membuat obat atau terapi baru yang menargetkan mikrobioma yang ada di tubuh kita untuk mencegah atau membatasi perkembangan penyakit. Nah, sebenarnya masalah yang ingin diselesaikan dari startup ini adalah masalah CI atau checkpoint inhibitor therapy. Nah, jadi CI ini tuh terapi imun untuk penderita kanker. Namun, metode ini tuh baru berhasil di 20% pasien. Nah, oleh karena itu, Fastbiome ini memiliki solusi, yaitu sebenarnya CI ini tuh sangat berkaitan dengan mikrobioma loh. Oleh karena itu, Fastbiome ini mengumpulkan feses dari penderita,
Karena di feses itu ada mikrobioma usus gitu guys, untuk membuat database mikrobioma. Nah, melalui perubahan-perubahan kimia yang terjadi di feses, kita bisa tahu nih respon pasien terhadap suatu terapi guys. Nah, oleh karena itu metode ini dapat menghasilkan obat atau terapi baru yang efektif dan juga biomarker. Nah, funding yang startup ini miliki sekarang berkisar 4,5 juta US dollar. Lumayan kan guys? Rem Analytics ini merupakan startup yang menyediakan analisis berbasis DNA untuk solusi inovatif di berbagai bidang. Nah, bidang-bidang itu adalah nutrisi, probiotik, kosmetik, agrikultur, dan juga analisis mikrobioma. Startup ini tuh menggunakan teknologi yang disebut ATGC atau Advanced Testing for Genetic Composition. Jadi perusahaan ini tuh menganalisis DNA untuk menentukan mikrotype atau komposisi mikrobioma pada seseorang. Nah, jadi setiap orang itu kan tadi unik kan, jadi dia punya komposisi mikrobioma yang berbeda-beda guys. Nah, dengan dia mengumpulkan data-data mikrobioma ini dengan yang disebut mikrotype, dia bisa tahu nih seseorang ini kalau misalnya dikasih probiotik ini tuh cocok nggak ya, kalau dikasih obat ini tuh cocok nggak ya, kalau dikasih kosmetik ini tuh cocok nggak kulit dia, seperti itu. Data mikrotype ini bisa banget dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan prebiotik, probiotik, atau makanan fungsional untuk melihat efikasi dari produk mereka. Selain itu, teknologi ini juga bisa digunakan untuk keaslian pangan dan juga food safety. Nah, misalnya keaslian makanan nih, dari suatu makanan itu dengan kita menganalisis di Rem Analytics ini, kita bisa tahu loh ternyata itu bahan-bahannya misalnya mentah atau bahan-bahannya udah diolah dan sebagainya, atau apakah produk kita ini mengandung GMO. Nah, kalau yang bagian food safety, kita bisa tahu nih makanan ini tuh udah terkontaminasi mikroba berbahaya belum sih, apakah mikroba tersebut patogen, kalau kita makan bisa bikin sakit atau enggak, dan sebagainya. Nah, jadi funding yang sudah mereka dapatkan adalah 110.000 Swiss franc atau setara dengan 118.000 US dollar. Nggak kalah keren nih guys, di Indonesia juga ada loh startup berbasis mikrobioma, yaitu Nusantik. Nah, Nusantik ini merupakan startup teknologi berbasis genom satu-satunya dan pertama di Indonesia. Startup ini menggunakan teknologi berbasis genom untuk menentukan interaksi yang terjadi antara mikrobioma dengan manusia. Untuk fokusnya sekarang adalah industri kecantikan. Menurut Nusantik, mikrobioma ini sangat berperan penting terhadap kesehatan dan juga imunitas kulit. Mikrobioma yang seimbang dan bervariasi merupakan indikator kesehatan kulit tuh guys. Sehingga kita perlu nih pemahaman mengenai profil mikrobioma yang ada di kulit. Penggunaan skincare, make up, dan juga gaya hidup itu sangat mempengaruhi keseimbangan mikrobioma yang ada di kulit kita. Oleh karena itu, Nusantik ini mengembangkan 3 produk atau service, yaitu yang disebut Biome Swab, Biome Facial Bar, dan juga Biome Beauty. Yang pertama itu adalah Biome Swab. Biome Swab itu melakukan tes usap wajah untuk menganalisis mikrobioma atau komposisi bakteri dan fungi yang ada di wajah mereka. Selain itu, Nusantik juga bisa menganalisis level hidrasi, sebum, pH, level glowing, dan juga eritema. Dari analisis tersebut dapat terlihat keseimbangan mikrobioma kulit. Lalu, Nusantik akan memberikan pilihan perawatan kulit yang sesuai dengan kondisi mikrobioma orang tersebut. Misalnya, menggunakan Biome Oil Serum yang termasuk dalam Biome Beauty, atau perawatan seperti facial bar yang termasuk dari Biome Facial Bar. Nah, membangun startup ini merupakan salah satu pilihan profesi dari lulusan mikrobiologi. Tapi masih banyak banget profesi-profesi yang bisa kalian dapatkan kalau kalian itu menjadi lulusan mikrobiologi. Misalnya, menjadi peneliti untuk vaksin COVID-19. Selain itu, kita juga bisa buat produk makanan loh, seperti yogurt, kimchi, dan makanan fermentasi lainnya. Oke, jadi ini jurusanku. Gimana dengan jurusan kalian? Komen di bawah ya, jangan lupa like dan subscribe. Thank you!